Irfan ya. Selanjutnya Ibu Fitriana bergelar Eskep MSc ya Ibu ya. Iya, betul. Baik, dan pengalaman pekerjaannya Bu Farida adalah seorang dosen ya Ibu ya. Dosen Iya, betul, di Airlangga. kebidanan di Universitas Airlangga. Baik, dengan banyak prestasi tentunya. Langsung saja Ibu Farida untuk memaparkan slide yang akan Ibu jelaskan. Baik, terima kasih kepada MC dan selamat pagi menjelang siang untuk partisipan webinar pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada sejawat saya, bidan-bidan seluruh Indonesia, khususnya dari Lampung, yang pada kesempatan kali ini kita bisa bersua meskipun secara online. Kemudian yang terhormat juga sejawat dari profesi kesehatan lain. Di sini ada tenaga sanitarian, ada keperawatan, ahli gizi, dan farmasi. Jadi ini merupakan momen yang sangat berharga bagi saya pribadi bisa menemui Bapak Ibu sekalian meskipun ini secara virtual. Baik, sesuai amanah dari panitia, saya di sini diminta untuk menyampaikan terkait dengan urgensi pelayanan kebidanan di masa pandemi dan juga masa adaptasi kebiasaan baru. Saya mohon izin untuk share slide saya. Baik, apakah sudah bisa dilihat? Iya Ibu, sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, urgensi pelayanan kebidanan pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Ini saya sedikit menyampaikan terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru, ya barangkali kita semuanya sudah tahu, yang baru ditetapkan kemarin 13 Juli 2020, nomor HK.01.07/2020. Sekarang istilah kita bergeser dari yang tadinya new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ya, karena itu di sini slide saya menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut dan ini juga barangkali kita bisa mengadopsi untuk kegiatan maupun intervensi program berikutnya. Baik. Nah, outline kita pada pagi hari ini adalah yang pertama saya ingin kembali mereview ya terkait dengan pelayanan kebidanan. Kemudian yang kedua adalah situasi pandemi COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia. Kemudian saya mengarah pada urgensi pelayanan kebidanan di masa pandemi sekarang. Kemudian bagaimana tantangan dan peluang bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan baik di masa pandemi maupun pada saat adaptasi kebiasaan baru. Baik, saya mulai dari yang pertama terkait dengan kembali lagi fokus kita pada pelayanan kebidanan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, bahwasanya kunci dari pelayanan kebidanan itu ada 3 hal. Yang pertama, dia adalah merupakan bentuk pelayanan profesional. Kalau kita bilang pelayanan profesional berarti harus sesuai dengan standar profesi, ada etika profesi, dan serangkaian hal yang mengutamakan syarat-syarat profesionalisme. Kemudian yang kedua, pelayanan kebidanan itu adalah integral dari sistem pelayanan kesehatan. Dan ini adalah termasuk bagian yang sangat penting. Nanti kita akan lihat bagaimana pentingnya pelayanan kebidanan. Kemudian yang ketiga, diberikan oleh bidan, baik itu secara mandiri, kolaborasi, maupun rujukan sesuai dengan kewenangan pada saat dia praktek. Kemudian kita kembali lagi, siapa sebenarnya bidan itu? Di undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa di Indonesia, bidan adalah seorang perempuan yang menyelesaikan program pendidikan kebidanan, baik itu di dalam maupun di luar negeri yang diakui. Kemudian tentunya karena ini adalah intervensi atau asuhan profesional, maka harus memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Kita harus terlisensi dan memiliki surat izin untuk memberi asuhan. Baik, kemudian cakupan dari pelayanan kebidanan itu sendiri sejatinya adalah meliputi seluruh siklus kehidupan seseorang, khususnya adalah wanita.
ya. Jadi kalau kita lihat continue of care di sini mulai dari awal ya, pelayanan push dan bus kita bergerak di bidang Kespro, juga ada KB ya, kemudian nanti ada pranikah, prakonsepsi sampai pada saat konsepsi atau kehamilan, kemudian naik lagi pada persalinan, nifas dan neonatal, kemudian ketika bayi sudah lahir kita juga melakukan pelayanan bagi bayi dan juga ibunya ada ibu nifas ya, kemudian naik ke pelayanan balita. Kemudian prasekolah ada NASD, di sini kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan pemberian makanan tambahan. Kemudian kita masuk pada stase atau siklus remaja, ada konseling ya, gizi, HIV, AIDS, nafsa, dan juga pemberian tablet tambah darah, sampai pada perimenopause dan menopause khususnya untuk perempuan ya. Jadi sepanjang siklus hidup ini adalah tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, yang mana kita sudah tahu bahwa hari-hari ini kita sering digemborkan dengan 1000 hari pertama kehidupan, dan ini tentunya profesi kesehatan itu sangat berperan penting khususnya di bidang kebidanan. Baik, saya ingin kilas balik terkait dengan kondisi demografi di kita, Indonesia, bahwasanya kita sudah tahu bahwa kita ini terjadi bonus demografi, artinya piramida penduduk di Indonesia yang terdapat atau pada stase umur reproduksi, ya kita bisa lihat di sini mulai dari bayi sampai usia muda, ya sekitar 45-49 itu mendominasi di negara kita, ya. Nah, kalau sudah mendominasi di sini, maka kita akan tahu bagaimana konsekuensi ke depannya. Jumlah bayi balita akan nambah, jumlah pasangan usia subur akan banyak, ibu hamil, ibu bersalin, nifas, kemudian balita, dan seterusnya itu juga pasti akan bertambah, karena mereka di sini semuanya menjalankan tugas reproduksinya. Nah, kemudian saya ingin menyinggung sedikit juga terkait dengan presentase tenaga pemberi layanan antenatal care atau asuhan kebidanan. Jadi berdasarkan pada data dari pimpinan pusat IBI tahun 2020 ya, sampai saat ini persentase tenaga pemberi layanan kehamilan di masyarakat tertinggi adalah oleh bidan. Kita bisa lihat di sini 82,4% dari seluruh total pelayanan ANC oleh tenaga kesehatan dilakukan di bidan. Kemudian proporsi persalinan itu juga sama ya, jadi kita sudah paling banyak 62,7% tanggung jawab persalinan di Indonesia, khususnya itu adalah pada pundak bidan. Kemudian ada pelayanan neonatus ya, KN1, di sini 6-48 jam setelah lahir. Data menunjukkan juga sama ya, mayoritas oleh bidan, karena seperti tugasnya tadi, bidan mengawal siklus kehidupan, terutama untuk wanita, ya, dari sejak dia pasangan usia subur sampai pada tahap pra-menopause atau perimenopause. Baik, kemudian, nah tantangan pelayanan kebidanan ya sebelum pandemi ini saya melihat dulu bagaimana tantangan kita pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Ya, jadi angka kematian ibu ya, di sini kita bisa melihat maternal mortality ratio pada Indonesia dia sudah di posisi ketiga pada tahun 2017. Ini sumber data dari World Bank yang 2019 mengatakan kita masih di posisi ketiga. Itu artinya angka kematian ibu ya sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu bangsa ini masih tinggi, dan ini tentunya PR besar bagi kita semua khususnya sejawat bidan. Tanpa adanya pandemi ini sebenarnya PR kita sudah besar ya, apalagi dengan tantangan global SDGs, kemudian ada tantangan-tantangan seperti teknologi 4.0 ya, teknologi 4.0 yang juga merupakan tantangan-tantangan tersendiri, belum lagi tantangan lagi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Jadi sebelum pandemi kita sudah mendapatkan amanah yang besar. Kemudian ini juga kondisi sebelum pandemi, mengingat sampai sekarang angka kematian ibu untuk tahun terakhir, saya masih belum dapat, dan ini ada informasi tentang jumlah kematian ibu. Ini data per 27 Maret, ya, jadi insya Allah ini yang terbaru.
ini masih belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya karena memang penghitungannya masih raw data dari jumlah kematian ibu hamil, kematian ibu bersalin, dan kematian ibu nifas. Ya. Nah, jadi tahun 2018 sudah diketahui jumlah lahir hidupnya sekian, jumlah kematian 4.226. Ya. Tahun 2019 memang terjadi turun, ya, namun sepertinya turunnya ini belum signifikan. Ya, saya rasa semua sejawat kebidanan di seluruh Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin, namun memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita tangani bersama, kemudian tantangan-tantangan terutama yang ada di daerah itu juga perlu mendapat perhatian khusus. Nah, ini kondisi tantangan kita sebelum pandemi. Kemudian ini saya singgung sedikit terkait dengan tingginya angka kematian ibu, ya sepertinya kita sudah sangat familiar. Memang yang paling banyak lain-lain, tapi lain-lain ini kumpulan dari banyak faktor. Di sini dua besar utama adalah karena perdarahan dan karena hipertensi dalam kehamilan. Ya, saya rasa ini juga merata di seluruh provinsi, penyebabnya sama. Dua mayor penyakit inilah yang menyebabkan kematian ibu di Indonesia sampai sekarang masih tinggi. Baik, menanggapi hal tersebut, ya baik tantangan global maupun strategi-strategi yang diterapkan, saya ingin mengingatkan kembali untuk sejawat khususnya bidan bahwa strategi pada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ya dari pemerintah sendiri sudah langsung responsif untuk menjawab tantangan ini. 5 tahun ke depan terhitung dari tahun sekarang bahwasanya peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi ini menjadi prioritas utama dan pertama pada pembangunan jangka menengah nasional nanti. Nah, ini adalah PR besar kita dan ini tentunya sekali lagi ini adalah ruang lingkup kita semua ya dari pelayanan kebidanan. Dan ini adalah suatu tantangan yang merupakan amanah ya yang tidak gampang untuk dilakukan. Namun bukan berarti tidak mungkin. Ya, ini adalah kondisi sebelum pandemi. Kita sudah dihadapkan dengan target ini, tantangan ini, ya. Kemudian tentunya nanti di akhir 2024 kita akan dilihat bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan, apakah betul mampu menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, ataukah masih perlu banyak hal-hal yang masih perlu kita lakukan. Baik, sekarang saya masuk pada situasi pandemi COVID-19. Ya, kalau tadi saya membahas kondisi sebelum COVID, sekarang kita sudah masuk pada tantangan baru yang tidak diduga-duga sebelumnya, dan ini juga saya rasa tidak hanya di dunia kesehatan, tapi juga imbasnya pada berbagai sektor, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin kilas balik COVID-19 pandemic. Jadi, CDC ya sudah mewarning ya. Ada pandemi global itu 100 tahun yang lalu. Jadi tahun 1918. Waktu itu adalah pandemi influenza yang membunuh jutaan orang seluruh dunia ya. Dan 100 tahun kemudian, tepatnya sekarang 2020, ya tepatnya 2019 sebenarnya Desember, kita dihadapkan dengan pandemi kembali, dan pertanyaan besarnya adalah apakah kita siap untuk pandemi selanjutnya, yaitu yang sekarang kita hadapi COVID-19. Nah, jadi ini saya ingin kilas balik sebentar. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis SARS-CoV-2. Kali pertama muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, karena itu dia dinamakan 19, yang merupakan tahun ditemukannya. Kemudian di Indonesia, kasus pertama itu 2 Maret 2020. Yang perlu jadi titik sorot adalah 44 hari kemudian, jumlah kasusnya langsung melonjak menjadi 4.839. Jadi kita bisa bayangkan, langsung cepat sekali penularannya dan korbannya juga semakin banyak. Dan di antaranya ini pada saat itu sudah ada 459 orang yang meninggal karena COVID. Nah, yang menjadi perhatian di pandemi ini adalah tingkat penularan antar manusia yang sangat tinggi dan sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin. Obat-obatannya pun juga masih dalam proses studi, ya. Memang sudah ada praduga obat ini, kombinasi obat ini, namun tetap
belum bisa menjawab secara pasti apakah betul-betul bisa menjadi obat maupun tidak. Ya, yang pasti kita semuanya di sini dari berbagai aspek kesehatan tentunya memiliki PR yang besar di berbagai kalangan. Baik, data ini saya ambil terakhir 14 Juli, ya. Seluruh dunia sudah ada sekitar 12 juta yang terkonfirmasi COVID, dan 570.000 diantaranya meninggal. Ini data dari WHO. Kemudian data di Indonesia sampai 14 Juli lalu, sudah ada 76 ribuan kasus yang terkonfirmasi, dan 3 ribuan diantaranya meninggal. Ya. Ini juga kita patut berduka cita, ya, turut prihatin. Angka ini tidak sekedar angka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sakit, raga-raga yang butuh ditolong, dan ribuan ini adalah nyawa-nyawa yang melayang. Karena itu, saya ingin menekankan kembali, angka-angka ini bukanlah sekedar angka. Mari kita bersama-sama merenung sejenak bagaimana upaya kita, khususnya sebagai tenaga kesehatan, untuk bisa berperan dalam situasi seperti ini. Baik, dan ini adalah peta tingkat kerawanan per kecamatan, ya. Dan ini saya rasa sudah meluas seluruh Indonesia, ya. Ya, kita bisa lihat hampir semua wilayah sekarang sudah terdampak. Meskipun itu low case, medium case, ya, tapi tetap kalau sudah ada satu kasus, maka kemungkinan untuk menjadi high case itu ada. Baik. Nah, sekarang saya lebih spesifik kelompok yang terdampak, ya, kelompok umur kasus konfirmasi. Kita bisa lihat di sini hampir semuanya kena. Dan yang saya ingin tekankan di sini, khususnya untuk sejawat bidan, lihat, ini adalah usia-usia subur, usia-usia reproduktif. Dan kita tahu di sini bahwa dia menempati posisi pertama dan posisi ketiga tertinggi untuk umur, ya, yang terkena atau terdampak COVID. Kemudian kondisi penyerta, ini data per 14 Juli kemarin, ada di antara mereka yang konfirmasi positif itu statusnya sedang hamil. Kalau hamil ini pasti perempuan, dan kalau hamil sedikit banyak akan ada intervensi dari kebidanan, ya, atau kesehatan secara umum, ya. Baik. Nah, sekarang dengan melihat kondisi yang tadi, ya, banyaknya korban yang berjatuhan, kemudian usia subur kita yang banyak, kemudian sudah mulai terkonfirmasi positif menduduki peringkat pertama dan ketiga, tentunya saya sekarang menganjak pada urgensi, ya, pelayanan kebidanan di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Kalau kita berbicara tentang urgensi, ini berarti tidak hanya masalah penting, tapi juga kecepatan dan ketepatan. Ya. Karena itu saya sangat sepakat dengan topik dari panitia, urgensi pelayanan kebidanan. Kita ingin lihat dulu mulai dari tantangannya. Ya. Tantangan pelayanan kebidanan pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah pengetahuan ibu, keluarga, dan masyarakat. Ya, kita semua tahu bahwa banyak informasi yang beredar, namun mungkin tidak semuanya itu bisa diklarifikasi kebenarannya. Kemudian banyak juga stigma, ya, atau budaya-budaya yang beredar, sehingga di sini pengetahuan baik itu ibu, keluarga, dan masyarakat itu menjadi tantangan tersendiri, ya. Gitu. Dan barangkali dari ibu bapak sekalian juga menemui di lingkungan tempat tinggalnya masih ada stigma atau mungkin bahkan acuh tak acuh terhadap pandemi yang situasinya semakin hari semakin memprihatinkan, saya rasa. Jadi pengetahuan ibu, keluarga, dan masyarakat ini merupakan tantangan. Dan setiap dari kita, terutama bagi kita adalah orang kesehatan, bertanggung jawab bagaimana mendidik, ya, minimal untuk keluarga kita sendiri dan tempat kerja kita terhadap pengetahuan yang benar mengenai COVID, ya, dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Terus belum lagi pengetahuan ibu, keluarga, dan masyarakat masih kita gembar-gemborkan terus. Kita dihadapkan dengan pengetahuan bidan, ya. Tidak hanya bidan sebenarnya, tapi juga tenaga kesehatan secara luas. Memang kita sudah berupaya untuk mengikuti berbagai macam sosialisasi melalui webinar, membaca buku panduan terbaru, maupun usaha-usaha lain supaya kita tetap up to date dengan bagaimana cara mengatasi pandemi dan mencegah penularannya.
terutama sesuai dengan kewenangan kita. Namun tetap kita bisa menyadari bahwa belum semua bidan tersosialisasi, artinya dengan kesibukan yang ada, tanggung jawab yang semakin bertambah, tentunya waktu untuk belajar itu barangkali juga akan berkurang, ya, sehingga mungkin belum sempat untuk mengikuti sosialisasi, ya, ataupun mempelajari pedoman-pedoman yang baru. Nah, ini perlu kita akui. Jadi saya sangat bersyukur hampir setiap hari ada webinar dan selalu disosialisasikan bagaimana pengetahuan dan pengalaman, ya, banyak sektor kesehatan saling sharing. Nah, itu adalah media yang sangat baik. Namun tetap kita sebagai manusia sejatinya tidak bisa langsung puas dengan ilmu atau pengetahuan yang kita peroleh. Apalagi pandemi COVID-19 ini sifat pengetahuannya terus berkembang. Hari ke hari terus berkembang, ya. Contoh saja studi, ya, 12 Juli 2020 menyatakan bahwa tidak ada transmisi penularan dari ibu hamil ke janinnya, ya, meskipun dengan studi yang terbatas. Namun 12 Juli kemarin ditemukan suatu kasus di negara tertentu bahwasanya ada potensi penularan dari ibu hamil ke janin selama dalam kandungan. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pengetahuan itu akan berubah setiap harinya, update itu akan terus berjalan, mengingat COVID ini juga kita bisa dibilang learning by doing, sudah kena pandeminya tapi kita juga dituntut untuk selalu mempelajarinya. Dan ini saya sosialisasikan terkait dengan Kepmenkes yang terbaru, ya. Ini dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2020. Ini ada sekitar sampai 200-an halaman, ya, dan saya harap mohon barangkali bisa diluangkan waktu untuk melihat bagaimana update terbaru dari Kementerian Kesehatan yang sudah lebih disesuaikan dengan ketentuan WHO. Jadi sebagai gambaran, kalau tadinya kita mengenal istilah OTG, PDP, ODP, ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang dipakai adalah suspek, probable, kontak erat, dan konfirmasi. Nah, ini tentunya ada update-update yang sifatnya dalam waktu yang singkat, ini juga perlu waktu kita untuk mencernanya. Karena itu, tantangan kita selanjutnya adalah pengetahuan kita pribadi. Ya, apakah kita sudah siap dengan panduan maupun pengetahuan yang baru. Baik, kemudian kita juga dihadapkan dengan permasalahan material. Dalam hal ini adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Ya. Jadi perlu kita akui bahwa sarana prasarana, ya, kemudian khususnya ketersediaan APD, kemudian kesiapan sistem tempat kerja kita, entah kita di puskesmas, rumah sakit maupun PMB, praktek mandiri bidan, tentunya butuh adaptasi yang cepat. Nah, tentunya hal ini merupakan tantangan tersendiri, mengingat resource yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada yang bisa langsung adaptasi cepat, penyediaan APD dan segala macam langsung ready, karena barangkali banyak dukungan dan seterusnya. Namun perlu kita akui bahwa ada beberapa atau banyak tempat fasilitas kesehatan yang masih berupaya terus, ini APD dari mana, bagaimana sistem SPO yang diterapkan, belum lagi SDM-nya, apakah sudah ikut sosialisasi tentang panduan yang baru atau bagaimana. Nah, ini adalah tantangan tersendiri. Baik, kemudian yang keempat, kita dihadapkan dengan resiko keselamatan, baik bidan maupun klien, yang tentunya harus dilindungi dan diutamakan di atas segalanya. Ya. Jadi, ketika pengetahuan bidan sudah mumpuni, kesiapan fasilitas sudah ada, maka prakteknya adalah bagaimana patient safety dan care provider safety itu bisa terjamin 100%. Mengingat kembali lagi pandemi COVID ini, penularan manusia ke manusia itu sangat tinggi, tidak ada atau belum ada vaksin, dan banyak orang-orang yang kita masih belum tahu statusnya. Ya, apakah beliaunya ini terkonfirmasi atau bagaimana, kita tidak tahu. Ya, jadi keselamatan inilah yang juga perlu menjadi tantangan, ya, perhatian khusus dan tantangan tersendiri bagi kita semua. Yang kelima adalah kaitannya dengan akses sekarang, ya. Akses itu keterjangkauan, ya. Pelayanan kebidanan di era pandemi dan adaptasi kebiasaan baru.
kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak vaskes yang membatasi pelayanan. Entah itu jam buka pelayanan yang sekarang semakin dipersingkat, atau mungkin bahkan menutup total. Ya. Kemarin saya mendapat data dari PPIB, ya, disampaikan oleh Ketua PPIB kita bahwa ada penurunan jumlah PMB yang buka, ya, itu sekitar 10,5% dari 18 provinsi. Ya. Nah, penurunan jumlah praktek mandiri bidan yang buka ini tidak lain disebabkan adanya keterbatasan APD, kemudian kecemasan terhadap keselamatan baik bidan yang jaga maupun pasiennya, ya, dan banyak faktor sehingga akhirnya layanan itu harus ditutup atau bahkan dibatasi pelayanannya. Maka kita di sini juga menjadi perhatian khusus di saat tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan itu sangat diperlukan, tapi barangkali dengan kurangnya kesiapan itu sehingga mau tidak mau akhirnya harus membatasi karena menjunjung tinggi keselamatan tadi. Jadi sebenarnya dilema, ya, dilema. Dan akses ini mungkin menjadi tantangan selanjutnya. Ya. Baik, kemudian tingginya kasus, seperti yang saya sampaikan. Tingginya kasus, setiap hari kita melihat berita, setiap hari memang angka kesembuhan itu naik, tapi juga diiringi dengan konfirmasi yang juga naik. Ya. Dan ini adalah tantangan besar, ya, tidak hanya dunia kesehatan, seperti yang saya bilang, ini adalah tantangan dari semua sektor. Tingginya kasus, ya, dan kalau tingginya kasus ini biasanya akan diiringi dengan kasus maternal neonatal, dan itu tentunya akan membuat tantangan itu meningkat, terutama untuk pelayanan di penanganan rujukan. Ya, kemarin saya sempat ada forum dengan Ketua Persatuan Rumah Sakit di Jawa Timur. Ya, jadi memang lonjakan kasus COVID-19 yang banyak setiap harinya, terutama di Jawa Timur, ya, Surabaya. Kemudian rujukan maternal pun juga akan meningkat. Dan permasalahannya adalah tidak semua rumah sakit rujukan itu siap untuk menangani spesifik kasus maternal neonatal. Nah, ini adalah juga tantangan pelayanan kebidanan. Seperti yang kita tahu bahwa bidan itu bisa bekerja secara mandiri, kolaborasi rujukan, dan ini juga kaitannya dengan di mana dia praktek. Bisa di vaskes primer, vaskes sekunder, dan juga vaskes tersier. Nah, tingginya kasus tentunya menjadi tantangan bidan di semua lini fasilitas kesehatan. Baik, nah ini saya ingin menyinggung kembali terkait dengan bagaimana pelayanan kehamilan, persalinan, IMD, inisiasi menyusui dini, dan imunisasi yang terjadi selama pandemi, ya. Kita ambil dari Januari sampai April, data yang saya peroleh dari pimpinan pusat IBI. Jadi kita bisa dilihat di sini, ya, Januari seperti yang saya bilang belum ditemukan kasus di Indonesia. Memang pada saat itu masih aman-aman saja. Ya, kita lihat contoh K1 saja, kunjungan pertama ANC ada sekitar 7.680-an, ya, Januari. Februari mulai turun, ya. Kemudian Maret, ya, sudah mulai diumumkan ada COVID, ya. Februari ini sudah ada mulai kabar-kabar beredar, sudah mulai dibahas, tapi belum diberitakan masuk di Indonesia. Nah, kemudian ada Maret, Maret sudah mulai turun, dan terakhir April juga semakin turun, ya. Kita juga terjadi juga di K4, ya, terjadi penurunan, ya, sekitar 2.000 di setiap bulannya, ini juga sekitar 1.000, ya. Memang ini akan sejalan dengan jumlahnya banyaknya ibu hamil memang, ya. Barangkali bisa jadi pada saat Januari ibu hamil yang banyak, kemudian bersalinnya banyak, kebetulan banyak, jadi memang kasusnya datanya tinggi. Tapi nanti akan kita bahas bagaimana potensi kehamilan selama pandemi ini ternyata justru meningkat selama pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi kita simpulkan sementara di sini semakin turun. Nah, semakin turun ini pertanyaan besarnya adalah kemana mereka? Ya, apakah mereka sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik? Atau justru karena ketakutan, stigma, dan pengetahuan masyarakat yang kurang, akhirnya mereka tidak berani untuk ke vaskes, tidak berani periksa ke bidan, ya, sehingga turun angkanya. Nah, tantangan selanjutnya adalah, lalu bagaimana dengan AKI kita nanti, ya, angka kematian ibu kita nanti? Sebelum pandemi saja kita sudah 3 tertinggi di ASEAN. Nah, apalagi pada saat pandemi, tentunya ini akan sangat urgent
menjadi kita semua, tidak hanya untuk segera menyesuaikan layanan, tapi juga untuk lebih bisa beradaptasi secara cepat. Baik, ini adalah data pelayanan KB, IUD dan implan. Kenapa diambil IUD dan implan? Karena ini adalah metode kontrasepsi jangka panjang, yang mana diharapkan bisa menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan atau unmet need dalam periode waktu yang cukup lama. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya sebarannya. Oke, ini pada bulan April dia turun. Pada saat ini Maret ya memang terjadi peningkatan, namun akan terjadi penurunan drastis di bulan April. Implan ini juga mulai turun. Ya. Kemudian data pelayanan suntik dan pil. Ya. Kita lihat di sini semakin terjadi penurunan pil. Ya, terakhir ini juga ada penurunan. Nah, suntik dan pil. Ini yang mungkin perlu intervensi seorang tenaga kesehatan setiap bulannya atau setiap 3 bulannya. Baik. Nah, kemudian dari BKKBN sendiri, nah dengan kejadian tadi pengguna alat kontrasepsi di kalangan usia subur menurun, maka BKKBN sudah bisa memprediksi akan sangat rentan terjadinya KTD, ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau dari analisis BKKBN, ini karena pasangan usia subur atau PUS itu menunda untuk datang ke fasilitas kesehatan selama COVID. Ya. Karena mereka intinya ada kekhawatiran ya untuk datang ke suatu vaskes, takut nanti kalau tertular. Ya. Dan ini adalah saya rasa kekhawatiran yang manusiawi, mengingat pemberitaan yang setiap hari di media, kemudian kita juga di sisi lain mendidik, tapi juga kadang akan muncul stigma yang kadang perlu kita luruskan. Nah, akhirnya mereka-mereka yang mungkin perlu disuntik atau diberi pil, atau mungkin implannya sudah harusnya dipasang, atau mungkin sudah harusnya kontrol IUD, mereka tidak datang. Dan akhirnya sangat rentan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ketika kehamilan tidak diinginkan itu terjadi, maka dampaknya tentu akan sangat luas. Ya. Kasus aborsi akan meningkat. Ya. Tentunya aborsi yang tidak aman. Yang kedua, meningkatkan resiko kematian ibu dan anak. Kehamilan yang diinginkan saja, potensi resiko itu ada, apalagi yang tidak diinginkan. Tentunya tidak ada kesiapan secara psikis maupun fisik ibu dan keluarga. Ya, tentunya di sini penyakit atau penyulit penyerta seperti anemia, malnutrisi itu juga akan banyak. Dan belum lagi nanti potensi untuk bayi lahir yang prematur karena ketidaksiapan kehamilan tadi, sehingga melahirkan bayi-bayi yang lahir rendah. Kemudian tentu ketika kalau anak itu viabel, hidup, dewasa, tak akan ada kekurangan kasih sayang dan pengasuhan dari orang tuanya. Dan ini dampaknya luas. Ya. Karena itulah kenapa dibilang 1000 hari pertama kehidupan itu golden period. Karena tidak hanya masalah kesehatan yang disinggung, tapi juga nanti sosial, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan ini akan terdampak selama pandemi ini. Baik. Kemudian saya ingin menyinggung tentang kondisi maternal ya selama pandemi COVID dan adaptasi kebiasaan baru. Kita sudah mulai melihat adanya tantangan baru ya yang khususnya sejawat bidan akan hadapi ya, kita hadapi bersama ini. Ini banyak sekali di media-media massa, media asing soroti potensi kelahiran 420.000 bayi selama usai pandemi. Ya. Kenapa? Karena dengan salah satunya tadi stay at home, work at home, pasangan usia subur itu bertemu setiap hari, mereka tidak dilindungi dengan kontrasepsi yang baik, kemudian potensi kehamilan itu akan meningkat, kehamilan yang tidak diinginkan khususnya. Baik. Kemudian Indonesia akan menghadapi lonjakan kehamilan selama pandemi, ya. Kemudian ini sudah terjadi di Bantul, kematian ibu melahirkan ini tertinggi ternyata selama pandemi dari sepanjang sejarah pelayanan kebidanan di sana. Kemudian meningkat angka kematian ibu hamil selama pandemi. Ya. Kemudian selama pandemi corona kehamilan di Wonogiri naik tajam. Nah, tentunya ini akan ada jadi suatu tantangan. Ya. Semakin tinggi kehamilan, tentunya semakin tinggi resiko adanya kematian ibu, kematian bayi,
Tentunya itu tidak kita harapkan, tapi kita sebagai bidan harus aware, ya, harus sangat antisipasi terhadap pandemi ini. Ya. Kemudian BKKBN sendiri juga sudah memprediksi angka kehamilan akan melonjak selama pandemi corona. Ya. Jadi kita akan ya merenung sejenak, justru dengan adanya pandemi ini kita tidak hanya bertarung untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri, tapi juga akan banyak ibu-ibu hamil baru yang bermunculan, yang mana itu juga menjadi beban tambahan dalam tanda kutip, khususnya seorang bidan. Ya, ini saya mengingatkan kembali bahwasanya bidan itu adalah sentral, ya, pusat dari kesehatan dan perlindungan perempuan dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan pada kritikal awal-awal kehidupan yang sangat berharga ini, dan untuk bulan-bulan kedepannya bahkan sampai siklus kehidupannya, kita adalah pusat asuhan, ya. Kemudian bidan itu memberikan atau memainkan peran yang sangat penting, ya, bagi wanita untuk mendapatkan reproduksi sehat yang baik, ya, kesehatan reproduksi yang baik. Kemudian dari WHO pun sudah mengakui bahwa asuhan kebidanan yang komprehensif itu akan bisa menekan hingga 83% kematian ibu, kematian bayi, ya, yang tentunya itu merupakan suatu gambaran dari tingkat kesejahteraan suatu bangsa, ya. Baik, ini kita mengingat kembali bagaimana kita dilihat secara internasional. Dengan demikian, ya, yang tadi sudah saya paparkan, tantangan kita sebelum pandemi ada, kemudian selama pandemi, kemudian potensi-potensi itu, maka tentunya selama pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru, pelayanan kebidanan ini sangat penting dan sangat urgent untuk tetap bisa berjalan secara optimal dan aman. Kuncinya di sini, ya. Jadi kita melihat bahwa tantangan ini semakin besar, ya. Kemudian di sisi lain asuhan yang kita berikan harus tetap optimal dan aman. Ya. Maka setidak-tidaknya kita di sini sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya bidan, perlu segera menyesuaikan diri, ya, mulai dari pengetahuan, kemudian kita menyiapkan fasilitas sistem, kemudian bagaimana kita bisa mengadopsi itu pada pelayanan sesuai dengan panduan, ya, yang sudah diterbitkan di negara kita. Kita bisa melihat dari Kemkes sudah menerbitkan, dari organisasi profesi IBI, ya, kemudian ada dari POGI dan IDAI. Nah, kita semuanya bisa segera menyimak panduan-panduan itu, mengambil poin-poin kuncinya, dan kemudian berusaha untuk menerapkannya pada praktek kita. Ya, dengan demikian, harapannya kita bisa menjawab urgensi tadi, tapi juga kita tetap menjalankan asuhan kebidanan secara optimal dan aman. Baik, nah ini sekarang kalau kita sudah tahu kita tetap di sini harus berjuang, ya, dengan urgenitas yang ada, dengan tantangan yang ada, lalu saya ingin melihat bagaimana analisis peluang kita dan upaya kita untuk mempertahankan mutu pelayanan kebidanan di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Ya, analisis peluang ini masih sangat umum, ya, dan saya kira ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah di tempat Anda praktek. Yang pertama, ya, sejauh ini sudah semakin banyak pihak yang menyadari peran penting tenaga kesehatan, ya, khususnya bidan, ya. Jadi nun sewu, kalau misalkan dulu barangkali bidan itu dianggap atau kurang dianggap di masyarakat, justru sekarang adalah saatnya masyarakat itu mulai sadar pentingnya peranan tenaga kesehatan, ya, sanitarian, perawat, gizi, farmasi, bidan, ya, dalam masa pandemi ini, ya, disebut sebagai garda terdepan, ya. Kemudian dengan demikian, midwife-led care atau asuhan kebidanan yang terutama dipimpin oleh seorang bidan itu akan meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi dan adaptasi kebiasaan baru ini sudah mulai dihimbau kepada masyarakat
untuk tidak ke rumah sakit, untuk membatasi kunjungan ke rumah sakit, mencegah potensi penularan, sehingga peranan vaskes primer, layanan tingkat 1 itu tentu akan sangat meningkat. Ya. Kemudian di sini peran mandiri bidan, ya, yang terutama bekerja di puskesmas atau buka praktek, itu akan sangat sangat besar peranannya. Ya. Jadi peran bidan sebagai garda terdepan, upaya promotif preventif itu juga akan sangat meningkat di sini. Ya, jadi ini justru menjawab peluang kita bahwa kita di sini sekarang mendapat porsi yang besar, peluang kita banyak, dan tentunya di sini bisa menjadi penguatan profesi kita. Ya, saya rasa tidak hanya bidan, tapi juga semua profesi yang ada di sini akan kuat ya selama kita mampu menjalankan amanah itu, kemudian mampu menjawab tantangan-tantangan tadi. Ya, jadi ini adalah kesempatan peluang yang sangat besar yang mungkin tidak akan kita temui pada saat masa-masa biasa. Gitu. Baik. Nah, kemudian sekarang saya beralih pada peran strategis bidan di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Jadi, filosofi asuhan kita bahwasanya bidan adalah sahabat perempuan dan keluarga. Di saat pandemi sekarang, tidak sedikit masyarakat yang cemas, ya, bertanya-tanya bagaimana sih cara penularan yang betul, banyaknya media yang beredar ini mana yang sudah benar, mana yang hoax, gitu. Kemudian mereka, terutama perempuan, butuh teman untuk curhat, kemudian minta pendapat, nasihat. Nah, bidan, makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai midwife, ya. Ya, mid itu artinya tengah, wife itu artinya pendamping seorang perempuan, artinya saking dekatnya dia terhadap istri, bisa disebut sebagai midwife. Maka sahabat perempuan dan keluarga. Ya, jadi sebenarnya bidan itu ranahnya adalah fisiologis, promotif preventif, dan tentunya porsi fisiologis dan upaya promotif preventif itu lebih besar dibandingkan untuk kuratif dan rehabilitatif. Ya, jadi tanpa pandemi pun sebenarnya peluang kita sudah sangat banyak, apalagi di saat sekarang. Nah, kemudian beralih yang kedua, ya, filosofi kebidanan kita adalah memberikan holistic care, ya, asuhan yang holistik. Maka kita sebagai bidan tidak hanya melihat secara fisik, tapi juga terutama psikologinya pada periode maternal. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita sangat singgung ya pada saat asuhan, terutama dalam masa-masa sekarang, gitu. Ya, karena kita tahu bahwa ketika psikologi ibu itu terganggu pada saat kehamilan terutama, maka dampaknya ke janin itu akan sangat besar. Dampaknya pada saat dia postpartum akan sangat besar sampai nantinya muncul tokophobia. Tokophobia itu adanya trauma pada saat masa maternalnya, ya, pada saat dia hamil bersalin nifas, ya, kemudian sampai ada ketakutan yang lebih untuk menghadapi kehamilan selanjutnya. Nah, ini jangan sampai pandemi ini membuat psikologi ibu terganggu, yang sampai nanti muncul distres, ya, sampai muncul postpartum blues, sampai muncul yang lain-lain, psikosis dan seterusnya, sampai pada tokophobia. Ini jangan sampai. Nah, kemudian sekali lagi bahwa peranan kita terutama di promotif preventif, tentunya pemberdayaan ibu dan keluarga menjadi poin utama. Ya, bidan juga di sini bergerak untuk memberdayakan ibu dan keluarga, dan pada saat masa pandemi ini, ya, pemberdayaan ibu dan keluarga itu sangat penting. Ya, maka di sini peranan media edukasi yang secara umum kita sudah punya adalah melalui buku KIA itu akan menjadi sangat penting. Ya. Kalau sebelumnya sedikit-sedikit ibu hamil datang ke bidan, ibu saya mau tanya ini gimana? Ya, oke. Nah, sekarang pada saat pandemi, ya, kita bisa memberikan edukasi jarak jauh secara online. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan edukasi, ibu silakan dibuka di buku KIA di halaman sekian. Nah, ibu akan mengetahui tanda bahaya kehamilan. Nah, kalau misalkan ibu keluar darah pada saat sekarang sedang hamil, segera, ya. Akhirnya ibu-ibu itu dan keluarga itu akan berdaya, ya. Yang tadinya mungkin kurang aware terhadap kondisinya, sekarang pengetahuan mereka pun tentunya akan meningkat, ya.
Dan di sini kesiapsiagaan keluarga pun juga menjadi penting. Ya. Kemudian kita sekarang beralih ke pelayanan kebidanan berbasis komunitas. Ya, mengingat pandemi ini adalah suatu potensi penyakit menular yang ada di masyarakat, maka pelayanan kebidanan berbasis komunitas dengan kemitraan dengan kader, ya, kemudian kita menggalakkan posyandu dan seterusnya, itu merupakan menjadi hal yang penting di sini. Ya, sebagai contoh, kita di lingkungan kita ada pasien terkonfirmasi COVID. Kemudian mereka diisolasi, ya, mengisolasi diri di rumah barangkali karena tanpa gejala atau gejala ringan, isolasi mandiri. Nah, kemudian Anda sebagai bidan, ya, apalagi Anda tahu itu adalah usia subur, wanita, nah, bisa menggerakkan komunitas untuk tidak membuat stigma, ya, atau menjauhkan diri, namun merangkul dalam tetap konteksnya, yaitu memberikan dukungan, ya, baik material maupun non-material, ya, sehingga asuhan kebidanan berbasis komunitas di sini akan menjadi sangat penting. Ya. Kemudian kita juga akhirnya bisa memberdayakan masyarakat, ya, mengajak di tataran masyarakat bagaimana untuk penerapan hidup bersih dan sehat, bagaimana tentang protokol kesehatan itu dipatuhi, dan ini adalah garda yang paling penting sampai sebelum akhirnya naik ke tersier. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita antisipasi dan perlu kita jalankan di sini. Dan tentunya peran strategis kita adalah di inovasi dan kreasi. Ya. Sebagai gambaran, kalau mungkin biasanya kita tatap muka untuk edukasi klien, itu secara konvensional dengan temu langsung begitu, maka sekarang inovasi dan kreativitas kita diuji. Ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah sangat berkembang pesat, ya. Apalagi dengan dukungan teknologi 4.0, ya, sekarang kita bisa melakukan edukasi kepada ibu hamil melalui virtual meeting, ya, atau chat, ya, sehingga katakanlah kita ingin membuat suatu video edukasi tentang cara cuci tangan yang benar. Kemudian kita share video tersebut atau mungkin kita unggah di YouTube, maka barangkali yang tadinya jangkauan kita adalah tetangga-tetangga kita atau wilayah kerja puskesmas kita, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya jangkauan itu akan semakin meluas. Ya, bahkan tidak hanya di Indonesia saja, barangkali di Malaysia juga bisa mengakses edukasi kita dan seterusnya. Jadi sekarang inovasi dan kreasi itu tidak membatasi jarak, ya. Jadi mungkin kita di sini contohnya, ya, bisa mengembangkan, ya, teknologi virtual meeting sehingga tidak perlu datang jauh-jauh. Nah, kita bayangkan seandainya ini kita sedang berhadapan dengan ibu hamil, memberikan kelas ibu hamil melalui media virtual, tentunya yang kita jangkau sudah tidak ada lagi hubungannya dengan jarak, ya, di situ. Maka inovasi dan kreasi ini akan menjadi sangat penting di masa sekarang. Baik, lalu bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan baik secara internasional maupun di Indonesia? Kalau dari ICM sendiri, ya, Persatuan Bidan Sedunia, itu sudah membuat, ya, namanya Global Call to Action. Ya. Jadi panggilan global untuk bergerak atau beraksi. Ya. Di sini kita bisa lihat judulnya, ya, Protecting Midwives, melindungi bidan untuk tetap memberikan asuhan kepada wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya, ya, pada saat pandemi COVID-19. Ya, sustain care. Jadi secara internasional kita itu sudah mendapat dukungan penuh, ya. Sudah tidak perlu lagi ditanyakan kenapa alasannya, tadi sudah sangat gamblang bahwa kita di sini tuntutannya banyak, angka kematian ibu harus turun, apalagi di masa pandemi ini, tantangan kita juga besar, ya. Bukan berarti kita tambah takut, tapi kita perlu sebaiknya segera mempersiapkan diri, ya, dan memberikan kontribusi sebaik-baiknya. Oke. Ini adalah Global Call to Action. Nah, dampaknya apa? Global Call to Action ini menggiring, ya, secara global, menggiring nasional, negara-negara yang merupakan anggota ICM, termasuk Indonesia, untuk melakukan action nyata, ya, upaya nyata dalam menurunkan kematian maternal maupun neonatal, kemudian untuk melindungi, ya,
menjamin keberlanjutan dari asuhan kebidanan dan lindungan terhadap kesehatan maternal. Jadi yang pertama di sini adalah memastikan terutama apa? Ketersediaan APD, lingkungan yang kondusif untuk bekerja, tentunya lingkungan yang aman, kemudian didukung dengan sistem atau guideline di tempat masing-masing sejawat bekerja. Kemudian include, memasukkan, jadi melibatkan bidan-bidan di kebijakan, ya, decision making atau pengambilan keputusan perencanaan terhadap terjadinya pandemi COVID ini. Dan ini sudah sangat terlihat ya, beberapa kali IBI ya, meskipun saya pendidikan, artinya dari universitas, tapi juga sekarang sudah kita banyak tahu bidan dimasukkan ke dalam pembuat keputusan. Bagaimana ya? Dan di sini peran bidan akan menjadi sangat penting ya, mengingat kita sekali lagi adalah garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Kemudian stop ya, menghentikan redeployment of midwives ya. Artinya membuat bidan itu menjadi malah tidak produktif, itu malah tidak boleh ya. Dan justru malah menjamin adanya kualitas asuhan dari kebidanan. Ya. Kemudian melindungi, protect pregnant women, ya, orang-orang atau wanita yang hamil, kehamilan dan juga bayi mereka, kemudian sambil menjaga pengalaman melahirkan yang positif. Ini yang penting, ini yang sulit sebenarnya ya. Jadi tuntutan kita sebagai bidan itu tidak hanya angka kematian ibu yang turun, tapi juga bagaimana menciptakan pengalaman persalinan, kehamilan yang menyenangkan, baik bagi ibu maupun bagi keluarga. Ya. Kemudian di sini uphold, ya, mempertahankan, menjaga hak-hak reproduksi dan seksual. Ya. Dalam kaitannya di sini adalah terutama untuk bagaimana kita bisa menurunkan angka unmet need. Ya, orang-orang yang harusnya dapat kontrasepsi tapi mereka belum terjangkau alat kontrasepsi. Kemudian memprioritaskan pendanaan, funding untuk pelayanan maternal, ya. Kemudian intinya dukungan-dukungan, ya, baik dari lembaga maupun yang lain itu sangat diprioritaskan. Saya rasa di nasional pun juga demikian, mengingat kembali RPJMN 2020-2024 kita masuk pada tataran hal yang diprioritaskan dan yang utama gitu. Dan diharapkan tentunya budgeting atau anggaran kesehatan itu juga meningkat ya seiring dengan target tadi. Nah, kemudian ini adalah saya mengambil dari komitmen IBI ya. Jadi dalam menjaga pelayanan kebidanan pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru, ya di sini ada 8 komitmen organisasi profesi kita. Pada intinya kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang ya demi kesehatan ibu dan anak. Kemudian di sini dilakukan dengan melakukan konsolidasi, komunikasi dan koordinasi ya dari pimpinan ranting, cabang, daerah sampai pusat ya terutama untuk penggalangan data dan informasi. Karena kebijakan apapun itu selalu berdasarkan fakta, dalam hal ini data dan informasi yang akurat. Kemudian yang kedua, mengupayakan bantuan dari berbagai stakeholders untuk memperoleh dukungan dan bantuan bagi anggota IBI. Ya, ini hanya saya meneruskan kembali apa yang kemarin disampaikan oleh organisasi profesi kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah melakukan advokasi untuk optimalisasi peran bidan, dan ini saya rasa juga sudah mulai digalakkan. Ya. Kemudian ada peningkatan akses pelayanan. Kemudian peningkatan kualitas bidan melalui pembelajaran online, saya rasa hampir setiap hari sekarang seminar-seminar ya khususnya kebidanan sudah berjalan terus dan ini sangat baik untuk menjaga kualitas pelayanan kita selama pandemi. Kemudian pendistribusian bantuan pelayanan, panduan pelayanan ya KIA dan KB yang mana sangat bisa diakses bebas secara online ya sehingga harapannya bisa langsung kita adaptasikan ke pelayanan sehari-hari. Kemudian melakukan pembinaan dan supervisi fasilitatif ya. Kemudian ada pengembangan pelayanan KIA, Kespro, dan KB. Jadi di sini sekali lagi inovasi dan kreasi dari bidan itu sudah sangat
diuji gitu. Jadi kita sudah tidak dituntut lagi untuk konvensional, bahkan mungkin sudah kita alihkan kepada yang lebih berbasis pada teknologi dan informasi. Ya, kontak dengan ibu itu tetap penting ya. Namun dengan pandemi yang sekarang tentunya itu akan didasarkan pada indikasi-indikasi. Kemudian mengembangkan aplikasi sistem informasi yang menjembatani komunikasi antar Fasiankes, antar provider kesehatan maupun antar provider kesehatan dengan pasien. Dan ini salah satu webinar ini adalah salah satu bentuk nyatanya. Kita tidak hanya bertemu dengan sesama sejawat, tapi juga dari sejawat kesehatan yang lain. Baik, ini adalah beberapa panduan ya yang barangkali teman-teman bidan harus membuka dan mempelajarinya ya. Kita memang berburu dengan waktu, tapi juga tentunya asuhan yang kita lakukan harus sesuai dengan protokol yang ada sekarang, yang terbaru, yang sudah disesuaikan dengan situasi pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, mulai dari yang diterbitkan Kemenkes ya, kemudian oleh IDAI, kemudian ini Kemenkes kaitannya dengan KB dan Kespro. Ini juga dari Kemenkes terkait dengan kesehatan balita, ya. Kemudian ini ada pelayanan imunisasi selama pandemi, bagaimana kita melakukan imunisasi di saat-saat seperti ini. Dan ini dari POGI, ya. Saya rasa dari semua pihak sudah memberikan guideline-nya, tinggal bagaimana kita pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yang perlu saya sampaikan sekaligus sosialisasikan di sini adalah sudah ada keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru, ya, termasuk diantaranya adalah kita sudah beralih dari istilah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru, dan istilah-istilah tadi OTG, PDP dan seterusnya sudah berganti ke suspek, probable ya. Nanti bisa dilihat lagi pada saat Bapak Ibu sekalian mendownloadnya. Baik, mungkin dari saya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida untuk pemaparan materinya dari tadi sampai dengan siang hari ini menjelang zuhur. Kepada seluruh peserta, apabila ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ini ada beberapa Ibu di fasilitas chat sudah masuk. Sebentar, yang lain kita bacakan dulu. Bertanya. Ya, Mbak Kintan nanti ya kita bacakan dulu yang fasilitas chat ini dulu, baru nanti Baik, Kintan kita silakan. Baik, Ibu Farida, ini ada pertanyaan dari, sebentar, saya lihat lagi. Restina Anggraini, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, selamat siang, saya Restina dari PKM Gulago Kusuma, Maluku Utara. Untuk mengadakan kelas ibu hamil bisa menggunakan virtual meeting, tetapi di daerah sini untuk jaringan internet tidak tersedia dan juga kebanyakan mana ya? Sebentar, kita buka biar lebih besar chatnya. Sebentar, Ibu. Sebentar. Chatnya tertumpuk dengan chat-chat yang lain. Ya, saya ulangi, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Restina dari PKM Gulago Kusuma, Maluku Utara. Untuk mengadakan kelas ibu hamil, bisa menggunakan virtual meeting. Tetapi di daerah sini untuk jaringan internet tidak tersedia, dan juga kebanyakan ibu hamil di sini tidak semua mempunyai Android. Apakah solusinya supaya kelas ibu hamil bisa berjalan lancar di era pandemi COVID-19 ini, Bu? Boleh Ibu ditanggapi? Baik, langsung saya jawab, begitu ya Mas ya? Ya, silakan. Oke, baik. Ya, ini ada kolega kita, Mbak Restina, Ibu Restina, bidan di salah satu puskesmas, kemudian menanyakan terkait dengan kelas ibu hamil, yang mana sekarang sudah mulai dilakukan secara online, namun ada kendala jaringan internet. Nah, kaitannya dengan jaringan internet, ya perlu kita akui bahwa Indonesia ini luas. Tidak semua wilayah atau daerah itu terdapat jaringan internet yang stabil. Ini memang betul. Jadi ketika di wilayah tertentu sudah bisa melakukan telemedicine, namun di wilayah yang lain sepertinya belum. Nah, jadi kuncinya tetap sama, ya.
pelayanan kebidanan tetap harus baik, dan tentunya dengan adaptasi-adaptasi yang ada di wilayah masing-masing. Untuk Ibu Restina tadi, tidak adanya ketersediaan internet ataupun HP Android yang familiar di masyarakat, ini sudah disampaikan di kementerian, Bu, memang, dan ini adalah suatu tantangan tersendiri, ya. Dan dengan demikian, maka mau tidak mau akhirnya tetap dengan cara konvensional, artinya tatap muka langsung, baik ibu bidannya yang ke rumah pasien dan keluarga, ataupun ibu dan keluarga yang hamil tadi ke tempat praktek atau puskesmas bidannya. Ya. Jadi pertemuan konvensional itu tetap akan perlu. Ya. Jadi maka saran saya adalah silakan pada saat tatap muka tadi dioptimalkan. Artinya ibu betul-betul harus disiapkan, harus diberdayakan, sehingga ketika nanti di rumah beliau sudah tahu apa yang harus dipelajari. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan kelas ibu hamil, untuk kelas ibu hamil memang baiknya langsung diadakan gitu ya tatap muka. Namun jika tidak memungkinkan, ya barangkali kalau boleh tahu zona ibu bagaimana, merah, kuning atau hijau, Bu? Karena panduan dari Kemenkes yang terbaru, pelayanan kebidanan itu disesuaikan dengan zonanya. Ya, saya kurang tahu untuk di wilayah Ibu, misalkan zonanya hijau, maka tetap bisa dilakukan secara tatap muka langsung untuk kelas ibu hamil, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kalau misalkan zonanya kuning dan merah, maka dilakukan secara online, itu rekomendasinya. Tapi ketika tidak bisa, maka pada saat pertemuan konvensional terakhir, itu kita coba berikan edukasi ke ibu melalui media-media yang kita punya, ya entah itu gambar, entah itu buku KIA yang sudah mulai kita familiarkan, mana saja yang harus dibaca, ya atau mungkin barangkali kalau memungkinkan ya video, ya atau seperti itu. Jadi tidak tergantung penuh kepada ketersediaan internet. Demikian. Memang ini adalah suatu hal yang saya sadari tidak bisa langsung begitu saja mudah dikerjakan, tapi tetap prinsipnya kita harus mencari celah gitu. Dan yang paling tahu di sini adalah Ibu Restina kira-kira bagaimana ya. Itu tentunya disesuaikan dengan kondisi di lingkungan Ibu praktek ya. Bisa offline, bisa online ya. Kalau offline dengan tetap protokol kesehatan, kalau online tidak memungkinkan maka bisa dialihkan dengan media edukasi yang lain ya. Itu prinsipnya. Ya, jadi monggo nanti untuk media edukasi sendiri Ibu tidak perlu repot-repot membuat, barangkali tidak ada waktu atau mungkin kurang bisa menggunakan publisher atau apapun ya. Saya sendiri juga terbatas dalam kemampuan itu. Ibu bisa mendownload media edukasi yang sudah jadi yang disediakan oleh Kemenkes. Di situ sudah banyak leaflet-leaflet, poster ataupun apapun ya yang bisa di print ya atau sekedar ditunjukkan di foto. Nah, barangkali nanti bisa disimpan oleh Ibu sebagai salah satu media edukasi. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Farida. Mudah-mudahan Ibu Restina tadi beliau menanggapi di zona merah juga tadi dan sudah dijawab juga dengan Bu Farida. Terima kasih Bu. Selanjutnya Mbak Kintan boleh disampaikan pertanyaannya? Iya, saya ingin bertanya. Tadi dibilang ada potensi penularan virus COVID dari ibu hamil ke janinnya. Apa ini juga virus ini juga menular dari ASI yang diberikan ibu kepada anaknya? Baik, terima kasih Mbak Ginda untuk pertanyaannya. Bu Farida boleh ditanggapi sekaligus memberikan closing statement ya Ibu, karena saya selanjutnya sudah selesai ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Kintan. Ya, jadi memang kita perlu aku yang pertama adalah COVID ini kita learning by doing. Artinya kita belum siap secara pengetahuan sebelumnya tiba-tiba pandemi ini datang. Ya. Sehingga kita perlu antisipasi berbagai perkembangan informasi atau penelitian-penelitian terbaru yang ada, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, kejadian yang selama ini kita pakai, ya, itu adalah bahwasanya belum ditemukan adanya transmisi, ya, transplasental antara ibu hamil ke janinnya, ya, itu. Namun kemarin saya sempat dapat informasi
12 Juli lalu, bukan kejadian di Indonesia, di luar negeri, ada ternyata ibu hamil yang terkonfirmasi positif dan bayinya itu ternyata juga terkonfirmasi. Nah, kemudian secara plasenta itu menjadi dugaan kuat. Akhirnya diperiksa secara histologi dan seterusnya, dan ternyata ada virulensi di situ. Sehingga muncul postulat baru bahwa terjadinya transmisi transplasental itu dimungkinkan. Nah, dan kembali lagi kita perlu tahu bahwa struktur virus COVID-19 ini ternyata tidak hanya satu. Antar negara itu bisa berbeda, dan ini juga masih dalam pengembangan terus. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada 3 jenis. Nah, makanya ini kenapa vaksin belum bisa ditemukan, obat yang pasti pun belum bisa, karena bentukan virusnya saja masih dipelajari begitu. Maka bagaimanapun itu tetap menjadi perhatian kita, dan tadi Mbak Bu Kintan bagus ya pertanyaannya, apakah itu juga menular melalui ASI? Baik, sejauh ini memang untuk ASI, ya, air susu ibu itu tidak menularkan COVID. Yang menularkan adalah ketika ada kontak, kemudian tidak ada barier, kemudian bayi yang rentan itu kemungkinan akan tertular, dari situ penularannya. Namun sampai sejauh ini, ya, itu belum ada update terbaru apakah juga berpotensi menular melalui air susu ibu. Demikian. Jadi kita masih menggunakan dan berkeyakinan semoga ASI ini juga bukan merupakan media transmisi berikutnya. Jangan, karena ya kalau misalkan bayi tidak mendapatkan ASI karena ibunya terkonfirmasi positif, itu juga merupakan suatu kerugian ya bagi bayi maupun ibu. Dan ini tentunya mengganggu 1000 hari pertama kehidupan bagi bayi itu sendiri. Demikian Ibu, semoga bisa menjawab. Baik, ini sekalian closing statement ya Pak Mas ya. Ya, baik, terima kasih untuk sejawat-sejawat sekalian ya, khususnya teman-teman bidan, ibu-ibu bidan dimanapun panjenengan ibu-ibu berada, praktek dimanapun. COVID-19 baik selama masa pandemi maupun selama adaptasi kebiasaan baru, ini adalah tantangan yang nyata yang saat ini sedang kita hadapi. Ya. Dan di sini meskipun kita serba terbatas, baik itu secara waktu, secara fasilitas, secara teknologi dan seterusnya, namun bukan berarti kita menyerah. Ya. Mari kita bersatu padu, ya, menggenapkan segala pikiran, ya, hati dan keterampilan untuk memberikan pelayanan terbaik yang bisa kita lakukan, tentunya dengan mempertahankan prinsip keamanan, ya, dan perlindungan baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Ya, demikian sehingga nanti harapannya Indonesia sehat itu bisa tercapai. Tantangan pandemi ini merupakan justru batu loncatan kita untuk mengoptimalkan peran kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida sekali lagi. Salam dari 3D Organizer dan CV Indonesia Medical Center, selaku penyelenggara. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke pemateri terakhir kita, Ibu Ade. Assalamualaikum.